Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah praktek penelitian dakwah tahap yang kedua, yaitu praktek menyusun proposal. Kalau kemarin tahap yang pertama, kita telah melakukan praktek untuk menganalisis unsur-unsur penelitian dari setiap penelitian yang sudah ada, baik berupa laporan penelitian maupun berupa artikel jurnal, dan saudara sudah berhasil melakukan analisis unsur-unsur penelitian, sehingga dari situlah saudara bisa membuat sebuah pola minimal atau proposal atau desain sebuah penelitian. Dalam hal ini adalah penelitian dakwah yang merupakan salah satu mata kuliah penting di Pondok Muhammadiyah Hajjah Nuriyah Sobron, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Adapun unsur-unsur yang harus ada di dalam menyusun proposal atau pola minimal sebuah penelitian, yang pertama adalah latar belakang masalah, kemudian diikuti dengan rumusan masalah, kemudian adanya tujuan dan kontribusi penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka. Dalam hal ini adalah penelitian terdahulu atau boleh dikatakan studi terdahulu, kemudian kerangka konsep dan teori sebagai landasan untuk melakukan penelitian, mulai dari pengumpulan data sampai melakukan analisisnya. Tentu setelah kerangka teori disusun, maka rancangan metode penelitian yang dipakai itu apa yang tepat, baik itu metode pengumpulannya maupun metode pengolahan dan analisis datanya. Setelah itu membuat rancangan sistematika penulisan. Nah, di sini bisa dilakukan lebih dahulu penulisan dalam bentuk laporan, baru kemudian penulisan dalam bentuk artikel jurnal, atau langsung sistematika penulisan artikel jurnal. Maka di sini akan menyesuaikan dengan jurnal-jurnal yang akan kita tuju untuk dimuat. Nah, berikutnya adalah daftar pustaka. Nah, setelah daftar pustaka, buatlah scheduling pentahapan proses sampai penyelesaian penelitian ini hingga menghasilkan sebuah artikel jurnal ilmiah yang berkelas. Katakanlah bisa jurnal-jurnal terakreditasi nasional, baik peringkat yang terbawah, Sinta 6, 5, 4, 3, 2, syukur bisa Sinta 1, dan artikel jurnal yang lainnya. Latar belakang memuat unsur-unsur seperti ini, yaitu isu-isu penting sehingga mendorong peneliti untuk melakukan penelitian, alasan-alasan yang mendorong penelitian atau peneliti mengangkat topik penelitian yang diajukan, pentingnya topik penelitian itu diangkat, pengaju proposal harus bisa meyakinkan bahwa tema yang diangkat adalah sangat penting dan layak untuk diteliti. Topik harus terkait dengan disiplin ilmu, konsentrasi studi, program studi, dan seterusnya. Ini untuk di lembaga-lembaga pendidikan tinggi. Jadi kalau lembaga-lembaga penyedia bantuan penelitian, ya tentu
topik itu menarik sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni oleh lembaga donor atau penyedia bantuan dana penelitian itu. Topik harus benar-benar baru, memiliki novelty, dan menarik, serta perlu secara akademik. Ada pembatasan aspek, wilayah, dan fokus penelitian. Rumusan masalah berupa pertanyaan akademik yang akan dicari jawabannya. Tentu bisa dalam bentuk kalimat pertanyaan atau kalimat yang mengandung unsur pertanyaan. Tidak harus dengan tanda tanya misalnya. Tapi kalimat itu mengandung pertanyaan yang ingin dijawab. Dan kalimat disusun sedemikian rupa sebagai kalimat yang efektif, singkat, dan padat. Bentuk pertanyaan tidak sekedar pertanyaan elementer, tapi pertanyaan yang mendalam. Misalnya bagaimana atau mengapa atau kenapa dan seterusnya. Kemudian rumusan masalah adalah sebagai tindak lanjut dari latar belakang masalah yang diikuti dengan batasan, kemudian fokus penelitian. Setelah itu, setelah rumusan masalah adalah tujuannya. Tujuan meneliti untuk apa? Tentu tujuan berkaitan dengan rumusan masalah. Kemudian manfaatnya, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat yang bersifat praktis. Nah, jadi tujuan ini harus sejalan dengan rumusan masalah dan nantinya akan menjadi simpulan-simpulan penelitian yang menjawab rumusan masalah. Kemanfaatan kontribusi, bisa kontribusi teoritis, bisa kontribusi yang bersifat praktis, pengembangan dakwah misalnya. Kemudian studi terdahulu atau studi terkait yang sudah dilaksanakan oleh orang lain, sekaligus untuk menentukan posisi penelitian kita terhadap penelitian-penelitian yang ada, apakah kita sebagai kelanjutan atau sebagai sanggahan atau counter terhadap penelitian yang ada, ataupun pengembangan dari penelitian yang sudah ada, atau tinjauan kritis yang lainnya dan sebagainya. Jadi perlu dijelaskan, ditelusuri penelitian yang telah ada terkait dengan topik penelitian, bisa kritik terhadap penelitian terdahulu jika diperlukan, dan bisa untuk melihat posisi penelitian yang akan kita angkat dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang sudah ada. Perlu ditegaskan dan ditunjukkan bahwa ada dimensi-dimensi yang benar-benar baru dari penelitian yang diangkat dibanding penelitian sebelumnya. Jadi bukan pengulangan, tapi ada unsur-unsur kebaruannya, novelty-nya. Kerangka teori, kerangka konseptual, mengkaji konsep-konsep penting dari topik yang diangkat, menjelaskan teori-teori yang digunakan sebagai acuan atau landasan dalam melakukan penelitian. Dan jika diperlukan ditampilkan peta pemikiran, konsep map atau roadmap penelitian yang menjadi framework dari penelitian yang kita lakukan. Bagus ya kalau ada roadmap penelitian yang kita lakukan dari satu topik penelitian itu, mulai dari awal sampai akhir roadmap-nya seperti apa. Metode penelitian, jenis penelitian yang digunakan dan alasannya, pendekatan dan prosedur penelitian yang digunakan, serta alasannya, operasionalnya seperti apa, sumber-sumber penelitian, model-model analisis data yang digunakan, dan kerangka pikir bagaimana melakukan analisis sampai kepada penyimpulan, sehingga didapatkan temuan-temuan penting dalam penelitian itu dalam simpulan-simpulan kita yang
juga nantinya akan ditindaklanjuti dengan rekomendasi atau saran-saran. Tidak kalah pentingnya kita merancang sistematika atau outline kerangka penelitian yang akan kita lakukan, sehingga kita punya acuan panduan supaya tidak lari ke sana kemari. Kita sudah punya outline atau sistematika penulisan. Sistematika ini boleh dalam bentuk sistematika untuk laporan penelitian, kemudian ada sistematika jurnal, sistematika artikel jurnal penelitian, atau langsung sistematika artikel jurnal, karena yang terpenting outcome kita adalah jurnal, artikel jurnal yang dimuat dan bisa dibaca oleh banyak orang. Jadi masing-masing poin yang akan diangkat dalam outline benar-benar saling terkait, sehingga menjadi sebuah kerangka sistematika yang utuh. Diusahakan agak rinci kerangka penelitian tersebut supaya dipahami dan mudah untuk didiskusikan oleh tim reviewer atau tim pengkaji atau pembimbing kalau itu penelitian untuk keperluan jenjang akademik tertentu. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Memuat kepustakaan, buku, jurnal, dokumen yang digunakan dalam menyusun proposal atau usulan penelitian yang nantinya akan dilengkapi sebagai maroji atau daftar pustaka bibliografi untuk penelitian secara keseluruhan. Jadi daftar pustaka hanya memuat bahan-bahan yang benar-benar digunakan sebagai maroji, sebagai rujukan dalam penyusunan usulan penelitian. Dan bagian terakhir, saya kira perlu membuat scheduling ya. Jadi setelah daftar pustaka ada lampiran scheduling. Artinya pentahapan, dibuat rinci schedule kita supaya target kerja kita bisa berjalan dengan baik. Sehingga sesuai waktu kita bisa selesaikan. Kalau sekarang ini sudah ada di pertengahan Oktober, kita masih punya November dan Desember, sehingga ada 2,5 bulan atau kurang lebih 10 pekan. Tinggal dibuat pekan pertama apa sampai pekan yang ke-10. Pekan yang ke-10 adalah sudah jadi dalam bentuk artikel jurnal. Syukur-syukur di pekan ke-10 itu juga kita bisa merapat ke jurnal-jurnal yang akan kita tuju, sehingga mendapatkan LOA, Letter of Acceptance, surat tanda diterima, dan akan dimuat. LOA itu surat diterima, sekaligus di situ dinyatakan artikel ini akan dimuat pada jurnal A edisi A tahun sekian. Nah, itu yang bagus begitu. Saya kira demikian. Jadi ini praktek tahap keduanya. Silahkan kalau mau mengkonsultasikan judulnya lewat grup WA dalam waktu 1-2 hari ini. Sedangkan bentuk proposal lengkapnya saya harapkan 1, 2, 3, 4 hari ya, 4 hari proposal lengkap. Ya terpaksa 5 hari ya boleh. Nah, kemudian hari ke-5 dan ke-6 saudara membuat presentasi mandiri dalam bentuk video konvensional dalam bentuk file video boleh. Tapi kalau videonya di YouTube kan juga boleh, sehingga tinggal kirim linknya saja atau dalam bentuk TikTok. Nah, jadi buat video singkat saja. Yang penting saudara bisa presentasi dan menjelaskan proposal saudara secara singkat, padat, dan bisa direspon oleh teman-teman dalam bentuk
pertanyaan atau masukan. Dan juga penilaian. Jadi masing-masing memberi nilai kepada temannya untuk proposal yang dibuat itu nilainya berapa. Ya, nilainya rentangnya A, B, C sajalah. Tidak usah di bawah C, nggak usah. A, B, C. Saya kira itu pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.